Dahuluan. Hadis, teman-teman, merupakan salah satu sumber hukum yang kita ketahui dalam Islam yang memang menjadi juga salah satu fondasi atau buku pedoman kita sebagai umat Islam untuk melakukan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan hadis di Indonesia banyak sekali tokoh-tokoh cendekiawan muslim dalam bidang hadis yang membangun peradaban pemikiran Islam di Indonesia ini. Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadhani adalah contoh tokoh cendekiawan muslim di bidang hadis yang karyanya sudah banyak disebarluaskan. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita mengenal biografi dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, teman-teman, Muhammad Hashim itu adalah nama kecil pemberian orang tuanya. Beliau lahir di Desa Gedang, sebelah timur Jombang pada tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Asy'ari merupakan nama ayahnya yang berasal dari Demak dan juga pendiri pesantren keras di Jombang. Sedangkan ibunya Halimah merupakan putri Kiai Usman, pendiri dan pengasuh dari pesantren Gedang akhir abad ke-119 Masehi. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah anak ketiga dari 10 bersaudara, yaitu Naifah, Ahmad Soleh, Radiah, Hasan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Nah, berlatar belakang dari keluarga pesantren, pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak berbeda jauh dengan kebanyakan muslim lainnya. Di mana dari kecil beliau belajar sendiri dengan ayahnya dan kakeknya, Kiai Usman. Bakat dan kecerdasan beliau sudah mulai nampak sejak diasuh oleh keduanya, oleh kakek dan ayahnya. Karena kecerdasan dan ketekunan tersebut, di usia 13 tahun di bawah bimbingan ayahnya, beliau mempelajari dasar-dasar tauhid, tafsir, dan hadis. Bahkan di usia yang tergolong masih sangat muda gitu ya, sang ayah menyuruhnya untuk mengajar para santri di pesantren yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, selanjutnya pada umur 15 tahun, beliau mulai berkelana mencari pengetahuan agama Islam ke berbagai pesantren. Sebut saja pesantren Wonokoyo Purbolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggilis Semarang, pesantren Kademangan Bangkalan, dan banyak-banyak pesantren lainnya di Indonesia. Di Bangkalan, beliau belajar tata bahasa, sastra, fikih, dan sufisme dari Kiai Khalil selama 3 bulan. Sedangkan di Siwalan, beliau lebih memfokuskan pada bidang fikih selama 2 tahun dengan Kiai Yakub. Diperkirakan Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah belajar bersama dengan Ahmad Dahlan, yaitu adalah yang kita ketahui salah satu tokoh Muhammadiyah. Petualangan beliau dalam mencari ilmu juga sampai di Semarang. Nah, kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari pergi ke Hijaz guna untuk melanjutkan pelajarannya di sana. Semula beliau belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfudz dari Termas, Pacitan. Syekh Mahfudz adalah ahli hadis. Beliau orang Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Dari beliau, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendapat ijazah untuk mengajar Sahih Bukhari. Di bawah bimbingannya, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga belajar tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Nah, Syekh Mahfudz merupakan orang yang menghubungkan Syekh Nawawi dari Banten dan Syekh Sambas dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pengaruh ini dapat ditemukan dalam pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Murid Syekh Khatib banyak yang menjadi ulama-ulama terkenal, baik dari kalangan NU maupun dari kalangan lainnya. Nah, di bawah bimbingan Ahmad Khatib yang juga seorang ahli astronomi, matematika, dan aljabar, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga belajar fikih mazhab Syafi'i. Ahmad Khatib tidak setuju dengan pembaruan Muhammad Abduh mengenai pembentukan mazhab fikih baru.
Beliau hanya setuju pada pendapatnya mengenai tarekat. Atas izin dari beliaulah Kiai Haji Hashim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar karya Abduh. Dalam hal ini Kiai Haji Hashim Asy'ari beliau tidak menganjurkan kitab ini dibaca oleh murid-muridnya. Karena Abduh mengejek ulama tradisional yang dukungan mereka pada praktek Islam yang dianggap tidak dapat diterima. Nah, Kiai Haji Asy'ari sangat dihormati kawan maupun koleganya, teman-teman, karena kealimannya. Bahkan sebagai ilustrasi gambaran tentang pengakuan kealiman gurunya, Kiai Khalil Bangkalan juga menunjukkan rasa hormat kepada beliau dengan mengikuti pengajian-pengajian yang dilakukan oleh beliau. Beliau dianggap sebagai guru yang dijuluki Hadratus Syekh, yang berarti Maha Guru. Kiprahnya tidak hanya di dunia pesantren. Beliau ikut berjuang dalam membela negara. Semangat kepahlawanannya tidak pernah kendor. Bahkan menjelang hari-hari akhir hidupnya, Bung Tomo dan Panglima Besar Jenderal Sudirman kerap berkunjung ke Tebu Ireng meminta nasihat beliau perihal perjuangan mengusir penjajah. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggal dunia pada tanggal 7 Ramadan 1366 atau 25 Juli 1947 karena terkena tekanan darah tinggi. Di masa hidupnya beliau mempunyai peran yang sangat besar di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren, baik dari segi ilmu maupun garis keturunan. Sedangkan dalam rangka merebut kemerdekaan melawan Belanda, beliau juga dikenal sebagai salah satu pahlawan yang tidak pantang takut atau gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan nasional. Nah, itu teman-teman sedikit dari biografi Kiai Haji Hashim Asy'ari yang sudah kita kenal atau sudah populer di Indonesia sebagai ulama yang sangat pengaruhnya itu banyak membekas dalam peradaban masyarakat di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah karya dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu adalah hadis arba'in, hadisan tata alaku bima ba'di nahdlatil al ulama. Nah, arba'in hadis atau hadis arba'in adalah sebuah nama bagi kitab mungil yang memuat 40 hadis dengan ragam tema seperti tentang tauhid, fikih, akhlak, ibadah, dan lain-lain. Arba'in hadis Kiai Hashim ini dimulai dengan pesan kebaikan, bagaimana esensi agama, lalu bagaimana pula jika agama diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya. Redaksi yang ditulis oleh Kiai Hashim dalam Arba'in Hadisan tidak melulu dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Sahih Muslim saja. Akan tetapi juga dari Tabrani, Abi Daud, hingga kutipan dari Abu Nuaim al-Asfani yang terdapat unsur continuity atau keberlangsungan di situ. Dari sinilah keistimewaan sosok Kiai Hashim Asy'ari mampu meletakkan hadis-hadis pilihan sebagai pondasi Jami'ah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana teman-teman judul kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, bahwa jumlah hadis yang ada di dalam kitab tersebut adalah 40 hadis yang dinukil dari beberapa kitab kanonik atau kitab kutub asyitah maupun non-kanonik. Kitab hadis non-kanonik yang dinukil dalam kitab tersebut diantaranya adalah kitab Sahih Ibnu Hibban, Al-Mu'jam Al-Ausah, dan Al-Mu'jam Al-Kabir Tabrani, dan lain-lain. Untuk mengetahuinya, marilah kita melihat klasifikasi hadis-hadis atau tema-tema hadis-hadis 40 hadis yang oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini adalah klasifikasinya, teman-teman. Pentahrisannya itu
sudah ada di makalah gitu ya, seperti hadis nomor 1 itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari bab qaulu an-nabi al-din al-nasiha lillahi wa rasulihi wali imati al-muslimina wal amatihim. Nah, itu seperti itu. Nah, tema-temanya bisa kita lihat 1, 7, 8, 9 dan seterusnya adalah bertemakan tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ada juga tema kepemimpinan yaitu adalah nomor hadis 2 dan 12, ibadah 3, 4, 5 dan 6, dan keharusan mengikuti sunnah dan khulafaur rasyidin ada di 28, 29, 32 dan 40. Sedangkan akhlak itu ada 13 dan seterusnya, dan tema persatuan itu di hadis nomor 16, 18, 22 dan 39. Nah, selanjutnya kita masuk ke sanad hadis. Langkah awal penelitian terhadap kualitas sanad hadis dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa tolak ukur yang ditetapkan oleh muhaddisin untuk menilai kualitas guna menentukan apakah hadis berkualitas sahih, hasan atau dhaif. Tolak ukur tersebut adalah ketersambungan sanad, misalnya yang B, keadilan perawi, ketebitan perawi, tidak syadz, tidak mengandung ilat atau cacat. Setelah dilakukan analisis terhadap perawi hadis yang dapat disimpulkan bahwa keseluruhan sanad adalah mustashil kecuali 2 hadis, yaitu hadis nomor 32 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani yang berstatus mauquf, dan hadis nomor 33 yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi yang berstatus maktub. Nah, sementara itu dari berdasarkan sisi kredibilitas perawi dapat disimpulkan bahwa hadis mutasil yang perawinya dinilai adil atau dengan beragam tingkatan berjumlah 31 hadis. Adapun sisanya adalah hadis mutasil yang perawinya dinilai cacat. Namun beberapa hadis dinilai perawinya cacat dapat terangkat menjadi hasan li ghairi karena adanya sanad pendukung atau syawahid, dan beberapa yang tidak bisa terangkat karena perawinya berstatus matruk atau munkar. Nah, itu tentang sanad. Yang selanjutnya adalah matan hadis. Kesahihan sebuah hadis tidak hanya cukup dilihat dari kualitas sanadnya semata, namun juga harus mempertimbangkan kesahihan matanya. Nah, para ulama telah memberikan mi'yar atau tolak ukur untuk mengetahui validitas sebuah matan hadis. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya terkait dengan metode penelitian matan, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah sebuah matan hadis benar-benar sahih harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama adalah susunan bahasanya tidak rancu, yang kedua kandungan matan hadis tidak bertentangan dengan akal sehat dan sulit diinterpretasikan secara rasional. Yang ketiga adalah kandungan matan tidak bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam. Yang keempat, kandungan matan tidak bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam. Yang kelima adalah kandungan matan tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Yang keenam, kandungan matan tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran ataupun hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti. Yang ketujuh, kandungan pernyataannya tidak di luar kewajaran dari petunjuk umum ajaran Islam. Untuk mengetahuinya, matan hadis di atas benar-benar sahih, diperlukan penjelasan poin-poin secara berurutan. Biasanya seperti ini. Yang pertama, susunan bahasanya tidak rancu. Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah merupakan pribadi yang mempunyai keahlian yang komprehensif, meskipun beliau dikenal sebagai seorang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Akan tapi hal itu bukan berarti meniadakan beliau sebagai sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bahasa yang bagus atau balik atau ahli sastra.
Kemudian untuk mengetahui apakah sebuah matan hadis benar-benar mengalami kerancuan, maka tolak ukur minimal yang dapat digunakan adalah dengan meneliti susunan bahasa dan dikembalikan kepada kaidah bahasa Arab dengan melihat kembali redaksional hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in Hadisan Tataqallahu Taklaku bima ba'di Jami'ah Nahdlatul Ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa matan tersebut tidak mengalami kerancuan bahasa. Untuk yang kedua, poin B, C, D, dan E dapat dinyatakan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab di atas yang topik pembahasannya seputar tema-tema dakwah, akhlak, kepemimpinan, tanggung jawab, dan lain-lain, kesemuanya tidak bertentangan dengan akal sehat, sebab perintah terhadap tema-tema tersebut merupakan keniscayaan di dalam ajaran agama Islam. Dan hal itu juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah karena tema-tema tersebut telah terjadi pada masa Nabi Muhammad dan masa-masa selanjutnya hingga saat ini. Untuk yang ketiga, poin F dan G, maka dapat dinyatakan bahwa hadis-hadis di atas dengan ajaran Al-Quran sebab banyak ditemukan ayat sesuai dengan ajaran Al-Quran, sebab banyak ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berdakwah, kepemimpinan, tanggung jawab, berakhlak yang baik, dan sebagainya. Nah, dengan melihat argumen-argumen tersebut, teman-teman, maka dapat disimpulkan bahwa matan atau redaksi hadis di atas menduduki peringkat sahih. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab karya Hasyim Asy'ari ini terdiri dari hadis sahih baik sanad maupun matan yang berjumlah 31 hadis sahih matan, namun sanadnya dhaif dan bisa terangkat menjadi hadis hasan li ghairi karena banyaknya syawahid atau sanad pendukung yang berjumlah 4 hadis. Nah, seperti itu teman-teman, itu pembahasan tentang hadis karya Arba'in hadis karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya kita akan mengenal terlebih dahulu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani sebelum nanti kita membahas tentang karyanya. Nah, nama lengkapnya adalah Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Maki Al-Indonesi. Beliau lahir pada 1330 sampai 1140 Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Juni 1945 di kota Mekah, Arab Saudi. Beliau adalah seorang ahli sanad hadis, ilmu falak, bahasa Arab, dan salah satu pendiri Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah Mekah. Ia merupakan putra ulama terkenal yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, yaitu Syekh Muhammad Isa Al-Fadani. Beliau mulai mempelajari Islam dari ayahnya dan pamannya Syekh Mahmud. Nah, kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Sautiyah Al-Hidiniyah. Beliau pindah ke Madrasah Darul Ulum Diniyah di Mekah pada tahun 1356 Hijriah dan menamatkan pendidikan di sekolah ini. Beliau belajar banyak kepada ulama-ulama yang terkemuka pada masanya, di antaranya Muhammad Ali bin Husain bin Ibrahim Al-Maliki Al-Maki. Selain mengajar di Darul Ulum, beliau juga aktif memberikan pengajian di Masjid Al-Haram, di rumah, dan terkadang juga di perpustakaan pribadinya dia juga mengadakan pengajian-pengajian atau kajian-kajian. Beliau juga belajar kepada ulama terkemuka di Taif, Mekah, Madinah, Riyadh, maupun kota-kota lainnya. Setelah menjalani pendidikan formal, beliau berguru kepada beberapa ulama Timur Tengah seperti Yaman, Mesir, Syria, Kuwait, dan lain-lain. Di samping menimba ilmu, ia juga mengajar pada mata kuliah ilmu hadis. Dia merupakan seorang ulama yang mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Yasin adalah ulama yang berjuluk Musnid al-Dunyah atau pakar sanad dunia.
Meskipun mendapatkan banyak pujian dari para penuntut ilmu, hal itu tidak lantas membuat sikap Muhammad Yasin Al-Fadani berubah. Pujian dan penghormatan tetap memposisikan sebagai figur sederhana dan bersahaja. Syekh Yasin sering terlihat belanja dan untuk membeli keperluan sehari-hari. Kesederhanaan tokoh berdarah Padang Sumatera Barat ini justru mengangkat derajatnya. Keahlian dan kepakarannya dalam bidang hadis tidak terbatas pada ilmu riwayat atau sanad saja, tetapi juga di bidang diroyah al-hadis. Buku-bukunya banyak dibaca para ulama dan menjadi rujukan lembaga Islam, pondok pesantren baik di Arab Saudi maupun di Asia Tenggara. Kitabnya yang paling terkenal adalah Al-Fawaid Al-Janiyah, yang menjadi materi silabus dalam mata kuliah usul fiqh di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo. Nah, itu sedikit teman-teman tentang pengenalan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Sekarang kita masuk ke karyanya yang berjudul Kitab Al-Arbaun Al-Budaniyah Syekh Yasin Al-Fadani. Secara lengkap, kitab ini bernama Al-Arbaun Al-Budaniyah Al-Baraun Ahadisan an Arba'in Syahkan min Arba'in Baladan, bermakna 40 negeri, 40 negeri-negeri, 40 hadis yang atau diperoleh dari syekh yang berasal dari 40 negeri. Secara istilah, judul tersebut bermakna hadis yang mengandung koleksi 40 hadis yang diperoleh atau diriwayatkan pengarang kitab oleh 40 orang syekh yang berasal dari 40 negeri atau kota. Kitab ini adalah kitab hadis yang berukuran kecil, disusun oleh penulisnya tidak berdasarkan pada tema hadis yang dikhususkan, merupakan 40 hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh syekh atau guru yang mana satu syekh dengan yang lainnya berasal dari negara yang berbeda. Nah, ini adalah tauhid grup penisbatan kitab kepada Syekh Al-Fadani. Kitab Arbaun Al-Budaniyah adalah benar karya Syekh Al-Fadani. Ia merupakan salah satu kitab di bidang hadis yang telah dihasilkan dan disumbangkan oleh beliau dalam Al-Arba'inat di samping karya Al-Arba'inat yang lain. Kebenaran kitab ini disebutkan sendiri oleh beliau dalam mukadimah tersebut, di mana beliau berkata, maka aku mengumpulkan dalam juz yang ringan sebanyak 40 hadis dan 40 kitab dengan sanad-sanadku yang diriwayatkan daripada 40 orang guru yang berasal dari 40 negeri, sebagai tambahan kepada karya Al-Arba'inat milikku yang telah aku selesaikan. Selain beliau, para pentahqiq dan penulis biografi beliau telah mendapatkan masukan kitab ini ke dalam karya-karya beliau tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Nah, beberapa yang sudah mengukuhkan buku ini adalah Dr. Saud bin Abdiallah Al-Fanisan yang telah mengakui beberapa karya Al-Ba'inat Al-Budaniyah dalam Arbaun Al-Budaniyah fi Al-Hadid Al-Najidiyah Arbaun Hadisan min Arba'in Kitaban. Beliau menyebutkan bahwa Syekh Yasin Al-Fadani telah menulis kitab Arbaun Al-Budaniyah yang dicetak pertama kali tahun 1363 Hijriah dan diterbitkan oleh Dar al-Basair al-Islamiyah di Beirut pada kali kedua 1407 Hijriah. Dan yang kedua adalah Zamzani Sa'ad
Din Dimaskiyah dalam Al-Fawa, Al-Janiyah, Hasyiyah, Al-Mawahib, Al-Saniyah, Syahr, Al-Fawa. Seterusnya beliau menyebutkan di antara karya-karya Syekh Yasin Al-Fadani sanad secara khusus. Yang ketiga adalah Muhammad Khair Ramadan Yusuf dalam Takmilah Mu'jam Al-Mu'alifin Wayafat dan sebagainya. Dan keempat HM Bibit Suprapto dalam Ensiklopedia Ulama Nusantara, Riwayat Hidup, Karya-karya dan Sejarah 157 ulama Nusantara. Dan selanjutnya Jazanatul Husna dalam disertasi bertajuk Syekh Yasin Al-Fadani dan kontribusinya dalam kajian hadis. Yang terakhir adalah Moh Hafiz bin Soroni dan Moh Norzi bin Nasir dalam makalah seminar serantau ilmuwan hadis dalam peradaban di alam Melayu yang berjudul Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dan ketokohannya dalam ilmu riwayah hadis. Nah, terbitan, cetakan dan spesifikasi kitab berdasarkan sumber yang didapat dari catatan kaki pembukaan kitab Arbaun Al-Hadisan karya Syekh Al-Fadani disebutkan bahwa penulisan kitab Arbaun Al-Budaniyah ini disempurnakan atau diselesaikan pada tahun 1364 Hijriah sampai dengan 1945 Masehi. Menurut satu literatur, kenyataan disebut bahwa kitab Al-Baun Budaniyah tersebut pertama kali dicetak pada 1363 Hijriah sampai dengan 1944 Masehi dan diterbitkan di Beirut oleh Dar Al-Ba'asari Al-Islamiyah pada kali kedua pada 1407 Hijriah sampai dengan 1987 Masehi. Merujuk pada catatan kedua terbitan Dar Al-Basair Al-Islamiyah, kitab Al-Baun Al-Budaniyah terdiri dari 80 muka surat dengan ukuran 17 kali 24 cm dan dicetak di atas kertas berwarna putih. Nah, kandungan dan sistematika kitab, isi kandungan kitab Al-Baun Al-Budaniyah menurut cetakan kedua yang terbit di Dar Al-Basair Al-Islamiyah Beirut terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama merupakan mukadimah yang mengandung 2 muka halaman. Yang pada bagian ini mengandung beberapa pembahasan, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sholawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan seluruh para sahabatnya. Yang kedua, pengenalan penjelasan istilah al-ba'inat serta tujuan para ulama dan penulisan karya itu. Selanjutnya, penjelasan bahwa antara yang lahir dan pengkaryaan al-ba'inat ialah al-ba'inat al-Budaniyah tulis oleh Hafiz Abu Thohir Silafi dan Hafiz Abdul Al-Hafiz Al-Jamal Tahir Al-Fihri Al-Fasi yang merupakan guru dari Syekh Yasin Al-Fadani. Tujuan penulisan kitab Al-Baun Budaniyah yaitu menjelaskan tentang jejak para ulama sebelumnya yang menulis kitab Al-Ba'inat Al-Budaniyah sekaligus juga untuk menambah dan melengkapi koleksi beliau dalam karya Al-Ba'inat. Nah, bagian kedua mengandung 43 surat yang memuat isi kitab, yakni 40 hadis-hadis nabawi yang beliau riwayatkan secara bersambung sanadnya sehingga kepada imam hadis. Yang ketiga, bagian terakhir dalam konteks hadis-hadis atau kitab ini sebanyak 2 halaman, penulisnya tidak mengakhiri karya ini dengan penutup, melainkan dengan terus membahas konteks-konteks yang hadis yang dibahas.
Nah, kandungan kitab hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini disusun berdasarkan hadis yang diperoleh oleh penulisnya dari 40 orang gurunya yang berasal dari tempat yang berbeda. Metode pengumpulan hadis tidak disusun berdasarkan satu tema atau motif tertentu seperti karya Al-Ba'inat yang lain. Meskipun koleksi hadis-hadis dalam kitab Al-Ba'un Buldaniyah ini disusun berdasarkan kumpulan guru dari 40 kota atau juga negara yang berbeda, penulisnya telah memilih topik apa saja yang diletakkan dalam kitab itu. Nah, sumber rujukan hadis yang dikeluarkan Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitab Al-Ba'un Al-Budaniyah ini bersumber dari 40 guru yang berbeda dan sanad yang berbeda juga, serta di kitab-kitab hadis yang bermacam-macam. Maka itu sumber rujukan kitab ini dibagi kepada dua sumber guru dan dua sumber rujukan kitab. Sumber itu adalah negara-negara yang dituju oleh Syekh Al-Fadani adalah Arab Saudi, Yaman, Syria, Mesir, Lubna, Palestina, Maroko, Irak, Indonesia, India, dan Malaysia. Nah, sumber rujukan kitab hadis, kitab Al-Ba'un Al-Budaniyah adalah kitab yang mengandung 40 hadis yang diterima secara bersambung sanadnya oleh Syekh Yasin Al-Fadani dari 40 orang guru yang berasal dari negara yang berbeda. Sanad-sanadnya tersebut senantiasa sampai kepada pemilik kitab asal hadis Nabi Muhammad yang telah diriwayatkan oleh para imam hadis klasik. Sekalipun tidak secara spesifik beliau menyebutkan sumber kitab, melainkan hanya beberapa saja, tetapi dapat ditelusuri sumber kitab yang mengeluarkan hadis Al-Ba'un Al-Budaniyah ini. Nah, itu teman-teman sedikit penjelasan dari saya. Saya akui mungkin masih banyak kekurangan dari saya untuk menjelaskan kitab-kitab dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Muhammad Yasin Al-Fadani. Untuk teman-teman, oh ya, saya juga mau berterima kasih kepada Mas Amrul Isyadi yang kemarin juga sedikit ngajarin saya tentang kitab Arba'in sama Arba'un Buldaniyah ini. Tapi mungkin saya juga masih bingung, nanti mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau sharing-sharing, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.